Bagaimana pola hidup sehat dengan air putih? Bagus ya. Tapi perhatikan air putihnya, jangan air putih yang nggak ada mineral. Anda cari air yang mineral. Dan air putih, yang saya pahami air putih itu paling baik kalau tidak dimasak. Iya. Bisa nggak minum air putih nggak dimasak? Air gunung kan nggak dimasak. Air hujan nggak dimasak. Kalau Anda bisa cari pola penyaringannya sehingga kumannya hilang, polutannya hilang, airnya nggak perlu dimasak. Gitu maksudnya. Gitu kan? Saya pernah minum waktu itu di Gunung Semeru gitu kan, ada di daerah sebelum naik ke puncak gunung. Waktu itu saya naik gunung tapi nggak sampai puncak. Kenapa nggak sampai puncak? Takut mati. Kenapa takut mati? Saya pikir mendingan saya mati berjuang jalan Allah daripada mati naik gunung. Mikirnya begitu. Akhirnya saya batal nih, karena Semeru itu kan 90 hampir 45 derajat loh naiknya itu tuh. Belum lagi batu-batuan jatuh gitu-gitulah. Nah, di situ ada satu danau namanya Danau Ranukumbolo. Itu airnya kalau dicek pakai pH tester, pH drop itu memang warnanya hampir biru loh. Hijau kebiruan. Itu air yang terbaik itu memang pH-nya alkali. Air alkali. Makanya air Zam-Zam pH-nya kan alkali. ASI, kalau Bapak Ibu pengen cek, ASI yang keluar dari payudara ibu gitu kan, itu ASI itu kalau keluar dari payudaranya itu biasanya pH-nya alkali. Makanya air yang bagus tuh alkali sebenarnya. Dan gen kita itu ikatannya berada pada pH yang sangat tinggi. Kalau kita bisa minum air Zam-Zam bagus, kalau nggak bisa minum air alkali bagus, kalau nggak bisa makan buah sama sayur cukup. Mempertahankan keseimbangan alkali di badan kita. Paham ya, gitu ya? Jadi kalau pakai air putih insya Allah bagus, nggak masalah, sangat baik buat tubuh kita. Saya akan kasih Anda 5 kata kunci nih untuk hidup sehat. Catat baik-baik ya, gunakan baik-baik. Tadi 5 hal tadi, 4 hal tadi itu Anda sudah mulai kurangi ya. Insya Allah mulai hari ini mari kita jadikan semangat kita hidup sehatin karena Allah. Nanti tahajudnya enak, sholatnya enak, sedekahnya enak, baca Qurannya enak gitu kan. Dan nanti bos sekalian, perbaiki baca Qurannya, perbaikin tahsinnya, makhraj semua. Nanti Allah akan kasih nada yang terbaik untuk Anda, tenang aja. Gak usah ikut nada-nada orang-orang di luar sana. Nada itu akan Anda dapatkan sendiri insya Allah. Oke? Nah lalu setelah yang 5 hal tadi bos sekalian kita stop gitu kan, 4 hal tadi ya. Ya tepungnya, ya gulanya, ya apa segala macam tadi itu. Kita mulai masuk ke fase pembersihan atau bersih. Puasa jangan pernah tinggal. Kalau tidak hari puasa, Anda mulai melaparkan dirinya. Melaparkan diri maksudnya berarti nanti kalau udah kurus gimana? Nggak apa-apa kalau udah kurus nanti proteinnya Anda tetap asup lebih banyak. Atau karbohidratnya, karbo yang kompleks itu contohnya apa? Ya kayak kentang tadi, kayak beras merah, beras hitam, atau beras coklat. Itu jenis karbo-karbo yang kompleks. Nah, lalu ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan dalam asupan kita tiap hari. Yang pertama, asam amino. Ya, asam amino. Asam amino Bapak Ibu dapatkan dari mana? Sumber asam amino yang paling baik ini salah satunya, kurma. Kurma ini adalah jenis asam amino yang paling baik. Maka di luar Ramadan jangan lewat di rumahnya atau jangan sampai nggak ada kurma di rumahnya. Kata Nabi apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan. Kata Nabi begitu. Maka di luar Ramadan tetap ada kurma di rumah. Minimal Anda makan pagi hari 7. Mau ajwa alhamdulillah, kalau nggak ajwa pun kurma biasa juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama asam amino. Kemudian sumber asam amino yang paling baik lainnya namanya apa? Madu. Madu itu sumber asam amino yang paling baik. Ya, karena dia mengandung unsur-unsur tanahnya kita. Oke, yang itu yang kedua. Yang ketiga, sumber asam amino yang tidak kalah baiknya adalah air kelapa. Air kelapa itu bos sekalian, kalau Anda yang punya darah tinggi, itu subhanallah insya Allah ya, kalau Anda rutin minum air kelapa, turun insya Allah tensinya. Dan air kelapa itu banyak banyak sekali manfaatnya, mulai dari tonisitasnya dia yang sama dengan badan kita atau cairan tubuh kita, dan isokinetik, jadi kemampuan dia untuk memperbaiki sel-sel kita itu luar biasa pada air kelapa. Jadi air kelapa itu isinya asam amino sebagian besar. Ya, dan tubuh kita ini, Bapak sekalian, itunya bahan baku gen kita adalah asam amino. Simple kan? Simple. Ada kurma, ada madu, ada air kelapa. Di blender aja semua. Jadi minuman.
dan bikin kenyang. Insya Allah, tambahkan garam sedikit. Sumber asam amino yang lain apa? Banyak dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita punya namanya Indonesia kaya dengan probiotik. Probiotik kita contoh yang terbaik Indonesia namanya tempe kan. Tempe itu merupakan salah satu probiotik yang paling baik. Kalau tidak ada tempe, minimal Anda coba mulai biasakan makan makanan yang probiotik. Yang probiotik maksud makanan yang fermentasi. Tempe misalkan kalau Korea punya kimchi atau kalau nggak asinan. Itu kan fermentasi tuh. Tapi paling mudah mah tempe lah ya. Tempe itu Anda bisa makan sama kurma, karena kurma prebiotiknya juga, asam amino juga. Ya, seperti itu. Jadi makan tempe sama kurma jangan digoreng. Jadi jangan digoreng lah. Kan sudah matang kedelainya. Kedelai kan udah direbus. Dan tempenya bisa jadi tidak mesti bikin tempe itu dari kedelai. Kenapa harus pakai kedelai? Pakai biji manggis juga bisa. Biji manggis itu Bapak sekalian, itu kandungan antioksidannya itu luar biasa. Biji manggis itu. Ya, nggak mesti pakai kedelai. Ya. Terus apalagi probiotik. Jadi kan kemudian yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya, termasuk dari kurma itu juga prebiotik. Ya, yang ketiga. Yang keempat rempah. Rempah itu contohnya apa? Ini rempah. Ya rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, segala macam. Jadikan minuman atau makanan tiap hari. Ya, dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalkan di daerah Sumatera kan ada pindang tuh. Pindang-pindangan itu kalau Anda makan pindang jangan lupa kuahnya diminum. Kuahnya diminum karena di situ ada rempahnya. Oke? Jangan pakai santan. Jadi bikin rempah, bikin makanan usahakan jangan pakai santan. Kecuali Anda minum santannya tidak dimasak, itu bagus. Santan yang tidak dimasak itu insya Allah sangat sehat. Ya, apalagi tambah dengan kunyit, tambah dengan jahe. Itu di rempah. Yang terakhir rimpang. Ya, rimpang. Rimpang itu Bapak sekalian adalah tumbuhan yang batangnya ada di dalam tanah, jadi akar, itu namanya rimpang. Contohnya apa? Kunyit kayak begini. Ini kunyit, ada jahe, ada lengkuas tuh rimpang tuh, atau kencur juga rimpang. Ya, 5 hal tadi usahakan ada terasup badan kita tiap hari. Apalagi Bapak sekalian, Anda bisa bikin ini kan ada kunyit nih. Kunyit merupakan salah satu rempah terbaik yang kalau kita baca penelitiannya, Masya Allah ya, luar biasa, banyak sekali ya, banyak sekali manfaat teman-teman dari kunyit ini. Ya jadi kalau nanti salah satu checklist kalau mau nyari menantu yang sehat, tanya sama dia, sering makan kunyit gak? Karena nanti kalau laki-laki yang makan kunyit, spermanya subur, spermanya bagus. Serius loh. Makanya India itu kan salah satu negara yang sangat tinggi angka pertumbuhan penduduknya. Ya. Karena dia makan bukan hanya kunyit tapi namanya masala. Masala itu bumbu. Nah, ini modalnya cuma kunyit doang. Lalu modal kedua jahe. Biasanya kalau saya kajian-kajian begini, ini ada yang bantuin biasanya. Gak apa-apa lah, udah mau habis waktunya. Ini Mas Pak Roni silakan berdiri. Pak Roni bos sekalian, beliau ini alhamdulillah seorang perawat ya, yang dosen juga, dosen di mana? Abdurrab. Ya, di Universitas Abdurrab yang dia ada klinik bekam di sini. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau berbekam atau mungkin mau belajar bekam bisa sama beliau. Ya, insya Allah. Dan banyak teman-teman yang lain di sini bos sekalian yang juga praktisi kesehatan Islam atau tib nabawi ya. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini semakin banyak masyarakat kita yang sehat. Jadi pemerintah nanti harapannya anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. 1 tahun Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ya, Indonesia itu saya pernah baca beli obat TBC itu 140 miliar. Bayangin kalau 140 miliar itu kita bikin kebun kunyit. Banyak kan? Banyak loh, Masya Allah kan? Kebun kunyit, kebun jahe, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif obatnya ada di rimpang. Serius.
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat, kayak berkata, negeri kita ini negeri yang Allah berkahi luar biasa. Sayang banget ya, bahkan boleh saya katakan ya selama ini kita kurang bersyukur ya. Kita punya rempah, kita punya rimpang, dan 350 tahun kita dijajah Belanda. Mereka ngambilnya rempah. Ketika negara ini katakanlah sekarang kan nggak dijajah lagi memang, tapi kalau Belanda mau jajah lagi udah nggak tertarik lagi. Kenapa? Tanah nggak subur lagi. Tanah nggak subur karena apa? Karena manusianya makan nggak sehat. Manusia makan nggak sehat, otomatis kotorannya juga tidak berkualitas. Akhirnya bumi begitu dia polanya. Makanya sekarang coba lihat, bunga tidak sewangi dahulu. Ya kan? Cabai sekarang udah nggak pedes kayak dulu. Kecuali cabai-cabai yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang baik. Di kota udah nggak, cabai nggak pedes-pedesnya yang cabai. Gitu loh. Ya, makanya mari kita selamatkan bumi ini. Memang ada orang bilang, ngapain ribet-ribet banget? Toh juga akan kiamat. Toh juga akan mati. Bagusnya kata Nabi SAW apa? Kalaulah besok kiamat kata Rasulullah dan engkau punya 1 biji kurma maka tanamlah tadi. Maksudnya apa? Berbuatlah kebaikan meskipun besok kiamat gitu loh maksudnya. Itu pesannya. Ya makanya Anda yang di sini hobi minum air kelapa muda, coba jangan pakai sedotan. Hah? Jadi kukup aja langsung gitu kan? Sedotan kalau sedotan plastik bumi lagi kena. Kan gitu loh maksudnya. Zaman dulu orang-orang kita kan nggak minuman nggak pakai sedotan kan? Buka gitu, apalagi udah laki-lakinya mungkin gua agak perkasa minum pakai 1 tangan. Kayak saya kemarin itu. Akhir saya delete itu postingan karena orang nanya bukan air kelapanya, dok nembun jenggot gimana? Yang diomongin air kelapa, yang dibahas jenggot. Ya, kalau nggak nasib nggak bisa, kalau nggak keturunan susah punya jenggot. Mau pakai minyak ini minyak itu susah. Ya gitu. Terus rempah terimpang dan kita kan ada 2 nih, udah ada jahe ya, kemudian ada kunyit. Ini saya ajarin, nanti Bapak Ibu bisa bikin minuman ini ya. Sama satu lagi lengkuas. Ini lengkuas. Ya, jadi ada kunyit, ada gelas nggak Pak? Nggak ada air panas ya? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti di rumah bikin minuman ini ya. Isi yang pertamanya adalah jahe. Oke. Isi yang keduanya adalah kunyit. Lalu isi yang ketiganya lengkuas. Isi yang keempatnya ini serai. Jadi serai nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti itu dikasih air panas, yang paling banyak jahenya. Yang paling banyak jahenya. Nanti habis itu kunyit, habis itu lengkuas, habis itu serai. Urutannya. Atur aja lah. Ya. Yang jelas dia harus terasa, jahenya terasa. Lalu minuman tadi Anda kasih air panas atau air dispenser aja Bapak Ibu sekalian. Setelah dia agak hangat, nanti Anda potong jeruk nipis, kasih masuk situ. Peres maaf. Ya. Setelah dia setelah agak hangat gitu tadi, saring. Setelah disaring, Anda blender, tambahkan kurma. Ini bahasa saya menjadi minuman ultimate rimpang. Efeknya apa? Masya Allah. Nanti baca aja manfaat kunyit apa, jahe apa, serai apa, menyuburkan kandungan, ya, menguatkan tulang, menguatkan pencernaan, menguatkan otak, membersihkan darah, komplit semua di situ. Bahkan tadi saya katakan kurma itu mengandung asam amino kan, subhanallah, komplit. Jadi kita pemanisnya pakai kurma. Ya, minumnya kapan? Waktu pagi sama waktu mau tidur. BAB-nya nanti akan diperbaiki juga sama insya Allah. Ya, banyak sekali manfaatnya. Ya, modal cuman paling 10.000 kayak begituan, ya kan? Tapi efeknya luar biasa. Pakai madu juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya senang pakai kurma. Ya, membiasakan kalau udah dapat madu gitu kan, karena ketika ya memang beda sih antara kurma sama madu. Tapi kalau bisa blender itu pakai kurma, saya lebih senang pakai kurma, kebiasaannya aja seperti itu. Hah? Sefilingan aja Pak. Jadi kalau mungkin bahasa saya, kalau misalkan gini, jahenya 1 bagian, kunyit setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serainya 1/4.
Maka kalimat ini kalau diterjemahkan, misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya 5 gram. Paham ya? Berarti lengkuasnya berapa? 3 gram. Kan sepertiga kan? Serainya? Ya 1/4 dikali 10 gitu kan. Itulah pokoknya diurutan. Jadi paling sedikit itu nanti serai, kemudian naik ke atas lengkuasnya, jahe, kunyit sama jahe. Kasih jeruk nipis mungkin setengah aja. Ya, satu potongan beginian. Bagus buat asam lambung nanti ya. Blendernya hasil airnya tadi kan kita dikasih air panas, disaring, itu nanti di blender sama kurma yang dibuang bijinya. Gitu. Jahenya, kunyitnya segala macam tadi itu bisa Anda, itu nggak di blender, tapi Anda bisa blender, Bapak bisa blender lagi itu untuk dia jadi kayak sudah dihancurin gitu. Nah, itu bisa kalau Bapak Ibu mau dipakai buat kepala, itu bisa menguatkan rambut. Kalau ada luka-luka, bukan luka sih, gatal-gatal bisa dibobohin pakai itu.